Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yohanes STMT selaku dosen pembimbing kerja praktek. Baiklah, perkenalkan nama saya Amanat Fuzi Amri 1807111531. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan berjudul Perancangan Poros Ripple Mill di PT Perkebunan Nusantara 5, Sungai Pagar. Latar belakang. Pabrik kelapa sawit milik pemerintah atau BUMN rata-rata berkapasitas cukup besar. Hal ini dikarenakan hasil perkebunan yang besar, bahkan dapat membeli hasil perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para petani yang memiliki kebun kelapa sawit di lingkungan pabrik, yaitu pabrik kelapa sawit berkapasitas 6-10 ton per jam. Untuk mengatasi hasil perkebunan yang cukup besar, untuk itu merancang salah satu komponen mesin pengolah kelapa sawit, yaitu poros yang terdapat pada Ripple Mill. Terhentinya proses pengolahan di pabrik kelapa sawit akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yang dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas pabrik tersebut. Kerusakan peralatan di pabrik membutuhkan biaya yang lebih untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan perawatan atau maintenance yang baik terhadap setiap peralatan yang digunakan pada proses pengolahan. Tujuan. Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktek ini adalah 1. Membuat salah satu rancangan poros Ripple Mill dan mengetahui cara kerja mesin pemecah biji kelapa sawit. 2. Mengetahui parameter pemotongan pada proses pembubutan. 3. Mengetahui cara perawatan Ripple Mill. Profil perusahaan. Sejarah singkat. PT Perkebunan Nusantara 5 yang selanjutnya disebut perusahaan, pada awalnya merupakan badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang penyetoran modal negara Republik Indonesia untuk mendirikan perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun PKS PT Perkebunan PTP 2, PTP 4, dan PTP 5 di Provinsi Riau. PT Perkebunan Nusantara 5 dan berada di bawah Distrik Timur yang berlokasi di Desa Hang Tuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Perusahaan per November 2019 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 hektar. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 hektar. Untuk mengolah kelapa sawit, perusahaan memiliki 12 unit pabrik kelapa sawit atau PKS dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, perusahaan memiliki 1 unit pabrik palm kernel oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit per hari dengan hasil olahan berupa palm kernel oil PKO dan palm kernel meal PKM. Ripple Mill. Mesin Ripple Mill adalah salah satu mesin produksi yang berfungsi sebagai pemecah biji sawit untuk memisah cangkang dengan inti sawit. Pada gambar kita bisa ketahui yang itu mana pada mesin Ripple Mill. Prinsip kerja Ripple Mill. Pada Ripple Mill terdapat rotor yang berputar pada ripple pad
bagian yang diam. Biji masuk di antara rotor dan ripple mill sehingga menghasilkan perbenturan pecahan cangkang dari inti. Kita lihat pada gambar, yaitu biji masuk melalui atas sehingga memasuki pada bagian rotor. Rotor berputar sehingga pada ripple pad terjadinya benturan sehingga terjadinya biji pecah yang menghasilkan cangkang dari inti. Selanjutnya yaitu komponen ripple mill. Nah, pada gambar pertama yaitu poros ripple mill. Poros ripple mill adalah poros yang digunakan sebagai penumpu beban komponen lain pada rotor. Piringan. Piringan adalah salah satu komponen rotor yang digunakan sebagai kedudukan dari rotor bar. Piringan digunakan sebagai penjepit rotor bar agar tetap pada posisinya. Rotor bar. Rotor bar adalah poros pejal yang berbentuk di sekeliling rotor yang digunakan tempat biji sawit yang masuk ke dalam ripple mill. Spread ring. Spread ring digunakan sebagai kopling antara poros dengan piringan sehingga piringan berputar bersamaan dengan putaran poros rotor. Baut dan mur. Baut dan mur merupakan alat pengikat yang sangat penting pada bagian rotor. Baut dan mur memiliki fungsi sebagai pengikat antara spread ring dengan piringan. Ripple pad. Ripple pad disebut dengan dinding pemecah biji. Biji yang dibawa berputar oleh rotor akan terlempar mengalami tekanan ke dinding, sehingga mengakibatkan biji terpecah. Ripple pad dibuat bergerigi pada dindingnya untuk menciptakan tekanan yang terjadi pada biji. Bantalan. Bantalan pada ripple mill digunakan untuk menumpu poros ripple mill yang berbeban. Gaya yang diakibatkan oleh poros hanya mengakibatkan gaya radial, sehingga pada mesin ripple mill menggunakan bantalan yaitu 2 pada posisi ujung poros. Filbert atau puli. Filbert puli adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet yang mempunyai penampang trapesium. Filbert puli berfungsi untuk meneruskan gaya dari elektro dan menurunkan putaran untuk mendapatkan putaran yang dibutuhkan oleh ripple mill. Motor listrik. Motor listrik atau penggerak berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Data perancangan. Bahan yang akan digunakan dalam proses pemesinan bubut adalah bahan ST60 dengan ukuran diameter 60 mm dan panjang 840 mm. Pada gambar sini kita ketahui yaitu yang pertama diameter 50 mm dengan panjang pembubutan 310 mm. Yang kedua, diameter 55 mm dengan panjang pembubutan 130 mm. Yang ketiga, diameter 50 mm, panjang 300 mm. Yang keempat, diameter 48 mm dengan panjang pembubutan 100 mm.
Parameter pemotongan pada mesin bubut. 1. Kecepatan potong. Kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu, atau meter per menit, ataupun feet per menit. Kita ketahui pada tabel Westerman dengan bahan ST60, kita menggunakan pahat HSS dengan kecepatan cutting speed 25 meter per menit. 2. Kecepatan putaran mesin. Kecepatan putaran mesin adalah kemampuan kecepatan putaran mesin untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Diketahui diameter terbesar benda kerja 60 mm, diameter rata benda kerja 50 meter, kecepatan potong 25 meter per menit, pi 3,14. Ya, dengan hasil perkalian dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. Kita dengan hasil 132,696 rpm. 3. Kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Diketahui besar pemakanan 0,05 mm, putaran mesin 132,696 rpm. Dengan rumus F sama dengan F kali N. 0,05 mm dikali 132,696 rpm. Dengan hasil kecepatan pemakanan 6,63 mm per menit. Waktu pemesinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemesinan adalah seberapa besar panjang jarak tempuh, pembubutan dalam satuan milimeter, dan kecepatan pemakanan dalam satuan milimeter per menit. Kita ketahui di bidang 1 yang tertera yaitu diameter terbesar benda kerja 60 mm, diameter rata benda kerja 50 mm, jarak tempuh pembubutan 310 mm, jarak star pahat 5 mm, putaran mesin 132,696 rpm, besar pemakanan 0,05 mm, kecepatan pemakanan 6,63 mm per menit. Kita mencari yaitu panjang total pembubutan sama dengan LA ditambah L. 5 mm ditambah 310 mm yaitu 315 mm. Dengan rumus waktu pemesinan yaitu TM sama dengan L per F, sama dengan 315 mm per 6,63 mm per menit, dengan hasil waktu pemesinan 47,51 menit. Pada bidang 2 kita ketahui dengan hasil panjang total pembubutan 135 mm, waktu pemesinan
20,36 mm. Pada bidang 3, hasil panjang total pembubutan 300,5 mm, hasil waktu pemesinan 46 menit. Yang bidang keempat yaitu panjang total pembubutan 105 mm, waktu pemesinan 15,83 menit. Perawatan pada ripple mill. Adapun tujuan utama dilakukan perawatan pada mesin ripple mill adalah sebagai berikut. 1. Agar mesin dalam keadaan siap pakai, standby secara kontinu, sehingga proses pengolahan dapat berjalan lancar dan optimal. 2. Memperpanjang umur dari penggunaan mesin. 3. Menjamin keselamatan dalam bekerja. 4. Mengetahui apabila ada komponen mesin yang harus diganti sehingga terhindar dari kerusakan unit mesin yang fatal. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan perhitungan untuk kecepatan potong CS dengan bahan ST60 menggunakan pahat HSS sehingga akan digunakan CS-nya adalah 25 meter per menit. 2. Berdasarkan perhitungan untuk kecepatan putaran mesin adalah 132,696 RPM. 3. Berdasarkan perhitungan untuk kecepatan pemakanan adalah 6,63 mm per menit. 4. Berdasarkan perhitungan untuk waktu pemesinan pada bidang 1 adalah 47,51 menit, bidang 2 adalah 20,36 menit, bidang 3 adalah 46 menit, bidang 4 adalah 15,83 menit. 5. Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah mengelas atau menambah ketebalan yang dilakukan pada permukaan ripple pad yang mengalami keausan atau kegagalan dengan menggunakan las SMLY. Sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.